Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Tariani Putri dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111041. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori perspektif dan konseptualisasi kepemimpinan. Oke, kita lanjut saja ke materinya. Pertama-tama kita akan mengenali tentang perspektif dalam teori kepemimpinan. Dalam perspektif ini terdapat sifat yaitu fokus pada karakteristik pribadi pemimpin seperti kecerdasan, karisma, dan ambisi. Yang kedua ada perilaku, yaitu fokus pada tindakan dan gaya pemimpinan secara autokratis versi demokratis. Yang ketiga ada situasional, yaitu fokus pada bagaimana situasi dan konteks mempengaruhi gaya kepemimpinan yang efektif. Yang keempat, hubungan, fokus pada bagian kepemimpinan membangun dan memelihara hubungan dengan pengikutnya. Yang kelima, ada transformasional, yaitu fokus pada bagaimana pemimpin menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan bersama. Yang terakhir ada kepemimpinan autentik atau fokus pada pemimpin yang menunjukkan kesadaran diri, transparansi, dan integritas. Selanjutnya kita akan membahas tentang konseptualisasi teori kepemimpinan. Yang pertama ada teori kontingensi, yaitu kepemimpinan yang efektif tergantung pada situasi dan konteks. Yang kedua ada teori atribusi, yaitu pengikut menghubungkan hasil dengan karakteristik pemimpinan. Yang ketiga, teori kepemimpinan transaksional, yaitu pemimpin memberikan ketidakseimbangan kepada pengikut untuk kinerja yang baik. Yang keempat, teori kepemimpinan transformasional, yaitu pemimpin menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan bersama. Dan terakhir, teori kepemimpinan karismatik, pemimpin memiliki karisma yang mampu menarik pengikut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan dasar lain dengan teori kepemimpinan. Pertama ada kepemimpinan pria versus wanita. Apakah ada perbedaan gaya kepemimpinan antara pria dan wanita? Yang pertama, pasti berbeda. Karena biasanya pria lebih tegas dan wanita tegas, tapi beda tegasnya dari wanita. Dan kedua ada kepemimpinan formal versus informal. Apa perbedaan antara kepemimpinan formal dan informal? Tiga ada kepemimpinan tingkat atas dan menengah versus bawah. Apa perbedaan antara kepemimpinan tingkat atas, menengah, dan bawah? Mungkin untuk tingkat ke atas itu dari segi posisi. Lanjut ke kepemimpinan global versus lokal. Perbedaan antara pemimpin global, kepemimpinan global mungkin biasanya yang bukan dari pemimpin yang bukan dari, misalnya kita tinggal di Indonesia, jadi kepemimpinannya bisa dari luar negeri orangnya itu. Dan sedang kalau lokal tuh yang dari dalam negeri. Lalu kalau kepemimpinan global versi lokal tuh bisa dari sikap, mungkin kalau global tuh lebih yang ke dunia gitu dengan tipe kepemimpinannya tersendiri. Sedang kalau lokal tuh tipe-tipe yang Indonesia yang dengan tradisi gitu. Nah, sekarang kita akan membahas dari studi kasus. Studi kasus yang terkait dari Jack Welch, yaitu mantan CEO General Electric, dikenal dengan gaya kepemimpinan yang transformasional, dengan gaya dia yang sangat memotivasi para karyawannya untuk mencapai tujuan bersama, dan itu merupakan hal baik bagi seorang pemimpin, baik maupun karyawannya. Lalu Nelson Mandela, yaitu mantan Presiden Afrika Selatan, dikenal dengan kepemimpinan yang inspiratif dan penuh karisma. Jadi Nelson ini punya karismatik tersendiri, terus juga dia sebagai inspirasi. Jadi dia tuh banyak menjadi seorang inspirasi, gitulah bahasanya. Lalu ada Angel Markert, yaitu konsiler Jerman, dikenal dengan gaya kepemimpinan yang pragmatis dan berorientasi pada hasil. Yang lalu Elon Musk atau CEO Tesla dan SpaceX, dikenal dengan gaya kepemimpinan yang visioner dan ambisius. Nah, dari materi yang saya sampaikan ini memiliki kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama, teori kepemimpinan adalah bidang yang kompleks dan terus berkembang.
Kedua, ada banyak perspektif dan teori kepemimpinan yang berbeda-beda. Ketiga, tidak ada satu gaya kepemimpinan yang terbaik untuk semua situasi, tergantung pada keadaan juga. Dan terakhir, pemerintahan yang efektif dapat menggunakan kombinasi dari berbagai perspektif dan teori. Oke, sekian video kali ini. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.